Coba deh, pernah kepikiran gak sih kalau benda-benda yang kita pakai setiap hari, mulai dari cangkir kopi sampai smartphone, itu sebenarnya nyimpen keajaiban rekayasa material. Dengan kekuatan super yang tersembunyi loh. Nah, di sini kita bakal bongkar gimana material yang kelihatannya biasa-biasa aja ini ternyata adalah hasil rekayasa tingkat tinggi yang memang dirancang untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Coba lihat ini, kelihatannya kayak komponen plastik biasa kan? Salah. Ini adalah sendi panggul pengganti yang terbuat dari keramik industri, sebuah material yang saking kuat dan amannya bisa ditanam di dalam tubuh manusia. Loh, kok bisa keramik sekuat itu? Oke, perjalanan kita mulai dari keramik dulu ya. Kita akan lihat gimana material yang sama, yang ribuan tahun lalu cuma jadi tembikar kuno, sekarang justru jadi jantung dari beberapa teknologi paling canggih di dunia. Jadi gini, kuncinya tuh ada di pemahaman kalau keramik itu ada dua dunia. Di satu sisi, ada keramik tradisional yang kita kenal, yang bahannya dari tanah liat. Nah, di sisi lain ada keramik industri. Ini material sintetis murni seperti zirkonia dan karbida yang sengaja dibuat untuk performa ekstrim. Contoh paling gampang dan paling keren, pisau keramik. Keunggulannya tuh bukan cuma di tajamnya. Pisau ini sama sekali nggak bereaksi sama makanan Anda. Nggak ada tuh rasa logam, nggak ada noda. Jadi, ini soal kebersihan dan presisi yang dibawa ke level yang benar-benar baru. Lihat deh perbandingan kekerasannya. Gila kan? Pisau baja keras itu cuma di angka 6 pada skala Mohs. Sementara pisau keramik zirkonia 8,2. Jauh lebih keras dan udah dekat banget sama intan yang ada di angka 10. Nah, ini dia alasannya kenapa pisau ini bisa tetap tajam berbulan-bulan, bahkan tahunan. Nah, ini nyambung lagi nih sama sendi panggul yang kita lihat di awal tadi. Material ini namanya biokeramik. Karena kuat banget, tahan aus, dan gak bereaksi sama jaringan tubuh, material ini jadi sempurna buat implan. Bahkan strukturnya bisa dibuat berpori supaya tulang kita bisa tumbuh menyatu dengannya. Luar biasa kan? Jadi ikatan permanen. Oke, dari keramik kita pindah ke kaca. Kita semua kan mikirnya kaca itu rapuh, gampang pecah. Tapi, gimana kalau saya bilang persepsi itu salah besar? Yuk kita hancurkan beberapa kesalahpahaman tentang material yang satu ini. Jadi, kenapa sih kaca gampang pecah? Jawabannya tuh jujur aja agak mengejutkan. Karena ada cacat. Ada retakan-retakan super kecil yang nggak kelihatan di permukaannya. Dan itulah titik lemahnya. Begitu kena tekanan, retakan itu langsung menyebar dengan cepat. Tapi, ini dia bagian gilanya. Kalau Anda ambil kaca cair yang sama, terus Anda tarik jadi serat super tipis, proses ini justru menghilangkan sebagian besar cacat permukaan tadi. Dan tanpa cacat itu, kekuatan asli kaca yang tersembunyi akhirnya muncul. Seberapa kuat? Gini, secara teori, kekuatan kaca tanpa cacat itu bisa sampai 35 gigapascal. Mungkin angkanya kedengeran asing ya, biar gampang, gini deh, itu lebih kuat dari kebanyakan baja. Iya, beneran. Kaca yang kita anggap rapuh itu, dalam bentuk murninya adalah salah satu material terkuat yang pernah ada. Dan kita tuh sebenarnya udah pakai kekuatan ini loh, setiap hari. Fiberglass itu kan serat kaca yang dicampur plastik, dipakai buat bikin bodi mobil dan perahu yang ringan tapi kuat. Permukaan kompor kaca keramik di rumah Anda itu juga direkayasa supaya super kuat dan tahan perubahan suhu ekstrim tanpa pecah. Nah, sekarang kita ngomongin elemen yang paling bunglon deh, karbon. Unsur yang sama ini bisa jadi salah satu zat paling lembut yang kita pakai sebagai pelumas, tapi di sisi lain bisa jadi zat paling keras yang dikenal manusia. Kok bisa? Jawabannya cuma satu. Cara atomnya disusun. Di grafit, atom karbonnya itu tersusun dalam lapisan-lapisan kayak tumpukan kertas. Jadi gampang banget geser, makanya licin. Kalau di intan, atom-atom yang sama persis itu diikat dalam jaringan 3 dimensi yang kaku dan saling mengunci. Bedanya cuma di pengaturannya aja. Nah, beda susunan ini kelihatan banget loh dari fungsinya. Di satu sisi kita punya komponen grafit yang licin dan konduktif, pas banget buat cetakan atau elektroda. Di sisi lain, kita punya struktur intan yang kaku dan terkunci, yang jadi sumber kekerasan yang legendaris itu. Karena kerasnya itu, intan jadi jagoan di industri. Kita pakai intan buat motong material paling keras sekalipun, buat mengamplas permukaan dengan presisi super tinggi, dan bahkan buat narik logam jadi kabel super tipis, tugas-tugas yang mustahil dikerjain material lain. Oke, kita udah lihat keramik, kaca, sampai intan. Dan kita belajar kalau struktur itu menentukan fungsi. Sekarang, siap-siap, kita bakal lompat ke masa depan, di mana kita merekayasa material ini di skala paling kecil yang bisa dibayangkan.
skala nano. Bayanginnya gampang kok. Anggap aja grafit itu setumpuk kertas karbon. Kalau kita ambil selembar doang dari tumpukan itu, nah itu namanya grafena, material dua dimensi yang super canggih. Terus kalau lembaran grafena itu kita gulung, jadilah nanotub karbon. Kita pada dasarnya lagi mainin balok-balok pembangun dasar dari karbon itu sendiri. Dan kemampuan material-material nano ini, wah bener-bener di luar nalar. Contohnya nih, nanotub karbon itu bukan cuma super kuat, tapi juga penghantar listrik yang luar biasa. Teorinya, dia bisa nganterin listrik 1.000 kali lebih efisien daripada tembaga. 1.000 kali! Kebayang nggak sih apa artinya ini buat masa depan dunia elektronik? Potensinya ini beneran bisa mengubah dunia kita loh. Kita ngomongin soal chip komputer yang jauh lebih ngebut, layar yang lebih jernih, baterai yang tahan lama banget, dan material super kuat tapi ringan buat apa aja, dari sepeda sampai pesawat terbang. Inilah era baru dalam ilmu material. Jadi, dari perjalanan kita barusan, dari gerabah kuno sampai ke lembaran karbon setipis atom, kita jadi sadar satu hal. Dunia kita, baik yang kelihatan mata maupun yang enggak, itu dibentuk oleh sifat-sifat luar biasa dari material non-logam ini. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan gede di akhir. Kalau kita udah bisa ngoprek material sampai ke level atom, artinya batasan kita bukan lagi apa yang ada di alam, tapi cuma imajinasi kita sendiri. Jadi, pas Anda lihat dunia di sekitar Anda, coba deh tanya ke diri sendiri. Kira-kira apa ya selanjutnya?